Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman Universitas Terbuka untuk mata kuliah algoritma. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk tab keempat ini adalah tab terakhir kita untuk semester ini, ya. eh saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan perkuliahan atau tutor online ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan yang tidak sengaja saya buat, mohon dimaafkan. Baik, kita langsung untuk ke materi web tab 4. Oke, untuk materinya. Sebentar, saya buka materinya. Sebentar sambil saya ini ya, buka ya. Sebentar, belum bisa. Nah, seperti tugas 3 adalah tentang array dan method. Oke, oke, array. Monggo, teman-teman, kalau yang mau sholat isya dulu, monggo dipersilakan karena baru adzan ya. Array. Sambil saya mulai, array adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah juga variabel dan masing-masing indeks yang unik yang panjang pada saat array dibuat. Kemudian poin penting pada array dan Java. Yang pertama, pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Pada Java adalah objek, dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggota. Kemudian variabel array. Variabel array ini dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. Indeks pada array dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, dan selanjutnya. Pada Java, array dapat dibuat statik, ya, variabel lokal atau menjadi parameter pada sebuah metode. Ini contohnya. Contohnya adalah array satu dimensi. Array satu dimensi contohnya, sebentar. Oke, array satu eh, array satu array satu dimensi contohnya ada string char, ya, string char di sini string char contohnya
Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Ini adalah array satu dimensi. Jadi panjangnya barisnya cuma satu ya. INT minum ya, minum ada 10, 20, 30, 40. Ini juga cuma satu baris. Itu array satu dimensi. Contoh lain INT array ya 10, 5, 7, 3, 1. Ini adalah array satu dimensi. Kemudian ada array dua dimensi ya. Array satu dimensi ya, contohnya public class array satu dimensi, public static void main string. Ini adalah dasarnya ya. Di sini array-nya adalah int, array int. Array int, new int ada 5 ya. Array int 0 sama dengan 5 ya. Array int 1, 7. Berarti urutannya adalah, kan kalau array dimulai dari 0, 0, 1. Berarti yang 0 itu isinya adalah 5, yang ke 1, urutan ke 1 itu adalah 7. Jadi print array int 0 dan 1, maka isinya adalah 5 dan 7. Ini adalah deklarasi dari array-nya. Di sini, deklarasi dari array alokasi memori is array, isi array. Ini adalah outputnya. Outputnya tadi kan 0, isinya 5. 1, 7. Ya, 5 dan 7. Kemudian contoh yang kedua. Public static array ya, satu dimensi. Public static void main string argumen ya. Di sini string array star mobil motor becak ya. Array yang 0 isinya adalah mobil, yang 1 adalah motor, yang 2 adalah becak. Maka ketika di print ya, hasilnya adalah mobil, motor, dan becak. Ini adalah deklarasi array-nya. Kemudian ini adalah outputnya, sama ya. Kemudian array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Deklarasinya hampir sama ya, yang membedakan adalah dimensinya. Misalnya 2 dimensi, maka array 2 dimensi. Di sini contoh dari array dari data satuan puluhan dan ratusan. 0, 0. Maka 2, 1, 0, 10 ya. 2, 0 adalah 800. Ini untuk array satu dimensinya ya. Public static void ya. Yang pertama int array ya. 2, 10, 800, 3, 60, 900, 1, 70, 448. Ini adalah isi dari ini ya. Dari array 2 dimensi ini atau array multidimensi. Dan ketika kita print ya, nah yang diminta di print adalah tampilkan array ya. Ini judulnya, terus strip-stripnya ini adalah yang nanti ditampilkan di atasnya. For int ya, i kurang dari 3. Nah, ini adalah deklarasinya. Deklarasinya seperti ini. Kemudian ini adalah menampilkan datanya. Makanya di hasil outputnya adalah ini adalah outputnya. Sesuai yang tadi dituliskan di sini. Kemudian ada passing array. Passing array adalah melempar isi array dari suatu metode. Di sini array-nya adalah intx ya, 10, 20, 30.
sistem out printly, artinya adalah diminta dicetak yang ke 0, yang isinya 10, yang kemudian sistem out printly 0 lagi, berarti yang dicetak adalah yang array ke 0 yang isinya 10 lagi. Kemudian yang ketiga adalah sistem out printly yang ke 0, ya, dimana y0-nya sama dengan 100. Ini adalah yang diminta cetak print yang ke 0, 0 dan yang Y0, dimana Y0 adalah 100, maka hasilnya adalah 10, 10, dan 100. Ini adalah deklarasi dan inisiasi dari array-nya, kemudian ini memanggil metodenya, dan ini untuk metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelasnya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari teman-teman, dari Mas Agung dan Mbak Yunisa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Cukup. Baik. Oke, saya lanjut lagi. Sebentar, sambil saya buka materi yang ke-12. Kemudian array dan metodenya. Array dan metodenya, metode apa itu metode pada Java? Nah, metode itu adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Cara membuat metode dalam suatu kelas, ya, caranya adalah my method. Di sini adalah my class, kelasnya, ya, my method. Di sini adalah keterangannya, my methodnya itu adalah metodenya atau instruksi, ya, sekumpulan instruksi untuk menyelesaikan tugas. Ini nama metodenya my method. Nah, statiknya adalah modifier yang artinya bahwa metode yang dibangun adalah milik dari kelas my class. Metode ini, my method ini adalah nama dari metodenya. Dibangun di kelas yang namanya my class. Nah, untuk void-nya, ini kan ada static void. Static void itu tadi ya, milik dari my class, itu kelasnya dari my class. Kemudian void-nya itu artinya adalah metode tidak mengembalikan nilai. Jadi jika ingin sebuah metode mengembalikan nilai, maka hilangkan keyword void. Ya, tidak mengembalikan nilai. Contoh dari metode. Yang pertama adalah static void my method. My method ini adalah nama metodenya, nama kelasnya adalah my class. System out printly adalah kita diminta cetak hasil dari metode. Yang akan muncul adalah ini, hasil dari metode. Kemudian public static void. Void tadi adalah dia tidak akan mengembalikan isi. Ya, main string argumen my method. Nah, yang akan muncul ketika di run apa? Yang akan muncul adalah hasil dari metode yang hijau ini. Kemudian ini tadi metodenya ya, metodenya ini outputnya. Kemudian memanggil metode. Cara memanggil metode dalam suatu kelas. Untuk memanggil metode cukup menuliskan nama metodenya dan diikuti oleh tanda titik. Contohnya, static void my method. Tadi adalah namanya ya, nama metodenya adalah my method. System out printly hasil dari metodenya ini. Kemudian dipanggil lagi berarti my method kurung buka kurung tutup gitu. Itu artinya adalah kita memanggil my method lagi. Nah, ini memanggil metodenya.
Outputnya berarti hasil dari metode, sama ya. Memanggil metode tidak mengembalikan nilai. Contohnya membuat metode yang menentukan bilangan ganjil genap tanpa pengembalian nilai. Kelas memanggil atau metode tanpa return value atau tidak mengembalikan nilai. Di sini kelas memanggil metode tanpa return value ya tadi ya. Cari nilai ganjil genap 2. Cari nilai ganjil genap 3. Cari nilai ganjil genap 16. Nah, void ini fungsinya tadi tidak mengembalikan nilai. Nah, di sini kita mau cari nilai ganjil genap. INT nilai ya, nilai sama dengan nilai persen 2. Ya, jika nilai sama dengan tidak sama dengan 1, maka cetak nilai ganjil. Atau sistem out-boundary nilai genap. Ya, artinya apa? Kemudian tidak mengembalikan nilai lagi. Maka agar sebuah metode bisa mengembalikan nilai, maka metode tidak boleh menggunakan keyword void. Nah, yang tidak menggunakan keyword void adalah contohnya ini public static. Ini masih pakai void ya. Public static void main string int ini ya. Sistem Friendly ya, angka adalah ganjil, angka adalah genap. Kemudian public static, nih public static biasanya kan void ya. Ini langsung public static int cari nilai ganjil. Dia di sini adalah tidak mengembalikan nilai karena tidak ada voidnya. Ini adalah contoh penerapan yang mengembalikan nilai. Kalau ada voidnya, dia tidak mengembalikan nilai. Maka yang akan muncul adalah 3 sama dengan ganjil. Ketika kita input 3, dia akan menuliskan ganjil. Karena Y-nya adalah kita masukkan 3. Maka kalau misalnya dia dibagi, ya, bagi 2, kalau hasilnya 1, maka dia ganjil. Kalau hasilnya 0, maka dia bilangan genap. Ini adalah metode berparameter dengan sebuah return nilai. Nih, return nilai. Outputnya adalah 3. Ini memanggil metode dengan sebuah parameter variabel Y sekaligus menampung nilai balik ke variabel X. Ini sama. Kemudian dia memanggil metode ya cari nilai ganjil genap Y. Nah, di sini adalah public static int cari nilai ganjil genap ya. Nilai sama dengan nilai bagi 2. Return nilai yang dikembalikan. Ini adalah metodenya. Kemudian ada metode overloading. Ya, metode overloading ini adalah kamu membuat sebuah kelas memiliki nama metode yang sama, tapi yang membedakan adalah parameternya. Nah, yang membedakan parameter apa di sini? Public void method nama sama ya, nama sama int x in y. Kalau di yang kedua adalah metode nama sama double int k. Kalau yang ketiga adalah metode nama sama boolean t. Ini jenis datanya semuanya berbeda ya. Jika memanggil dengan parameter metode nama sama 2,3, maka yang dipanggil adalah metode nomor 1. Jika memanggil dengan parameter 5, 3, 4 adalah nomor 2. Maksudnya nomor itu adalah ini. Kalau kita manggil 2,3, maka kita adalah yang memanggil metode 1. Kalau kita manggilnya 5, 3, 4, berarti yang kita panggil adalah metode kedua. Kalau true, true, maka adalah metode yang ketiga menggunakan boolean ini. Kemudian untuk metode overloading, untuk penerapannya adalah, contohnya adalah ini. Sistem out, printly ya, cari luas 5, 2, 3.
5, 2, 3 ini di metode berapa? 5, 3, 4 ya? 5, 3, 4 ya tadi? Oh, 5, 2, 3 ya. Kemudian cari luas 32,2. Maka public static double cari luas ini adalah luas apa? Setengah F kali alas kali tinggi. Berarti adalah segitiga ya. Setengah alas kali tinggi. Kemudian cari luas panjang kali lebar. Ini adalah persegi panjang. Berarti ini adalah fungsinya ya. Hasilnya adalah 7,8 dan 64. Alas kali tinggi. Ini adalah 5,2,3 ya tadi ya. 5,2,3. Berarti alas kali tinggi bagi 2. 5,2 kali 3 bagi 2. Hasilnya adalah 7,8. Oke. Ini adalah diminta cetaknya, kemudian ini adalah overloadingnya, cari luas segitiganya. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk yang ketiga. Belum muncul ya. Bentar. Oh ini. Kemudian ada yang namanya eksepsi dan string. Oke. Ini yang saya share muncul ya, Mas Agung dan Mbak Yunisa. Oke. Ekspresi dan eksepsi dan nah, apa itu eksepsi? Eksepsi adalah peristiwa yang menyebabkan program menjadi tidak normal atau biasanya terjadi error. Penyebabnya adalah masukan data tidak valid. Misalnya, kita kenalkan dulu integer sama dengan 2, 3, 4, tapi kita memasukkan data 10, maka dia tidak valid ya, atau file yang dimaksud dalam kode program tidak ada. Ketika kita memanggil file pada kode programnya tidak ada. Ya, kemudian memorinya yang tidak didefinisikan dan banyak lainnya. Eksepsi atau kategori error yang pertama adalah compilator error, yang kedua runtime error, dan logic error. Nah, untuk compilation error ini adalah error yang terjadi pada saat program dikompilasi. Yang pertama, kesalahan yang ditampilkan adalah kesalahan sintaks ya, kesalahan penulisan program. Yang kedua adalah kesalahan semantik ya, kesalahan secara logika. Kesalahan penulisan program contohnya hurufnya kurang misalnya gitu ya. Kesalahan logika misalnya dia langsung minta print padahal belum ada deklarasi atau tadi metodenya apa, kelasnya apa, misalnya seperti itu. Kemudian kesalahan cascading atau kesalahan ambiguitas ya. Kesalahan compilation error yang pertama adalah kesalahan sintaksis atau kesalahan penulisan program. Ini contohnya. Public class ya, ini yang salah adalah apanya ini? Nomor 8 ya, titik koma. Nah, public class sintaksis public static void main string ya, harusnya ada titik koma ya, tapi di sini nggak ada, makanya ada error 1.
Nih, di sini kurang titik, koma di akhir baris. Itu contoh kesalahan sintaksis ya. Pesan kesalahan adalah di sini. System out friendly belajar Java karena dia kurang titik koma. Kemudian ada kesalahan logika. Kesalahan logika adalah di saat ya, public static void man string argument int a, b, c. C sama dengan a kali b. Sistem out friendly cetak c. Ya, plus C. Kesalahannya adalah karena variabel A belum diinisiasi. Harusnya diinisiasi. Misalnya, A-nya nilainya 2, B-nya 5. Ya, itu adalah contohnya. Kalau INT A, B, C, tapi kita nggak tahu nilainya. Berarti kita tidak bisa mengalihkan A kali B. Ya, C-nya jadi error. Nah, errornya di sini pesannya. C sama dengan A, B karena A dan B-nya adalah tidak inisiasi atau tidak diterjemahkan dahulu nilainya berapa. Kemudian ada cascading atau kesalahan ambiguitas ya. Di sini full ya full int 1 I sama dengan 0 I kurang dari 4 I plus plus ya sistem out friendly sepeda baru cascading Java error class ya full. Nah full ini apa ini fullnya apa? Nah fullnya apa? Nah kan bingung. Kitanya bingung, Javanya juga bingung. Maksudnya for adalah for ya. Pesan kesalahannya dia tidak menunjukkan letak, tapi malah menunjukkan yang sini ya di ininya. Kemudian ada kategori error atau runtime error, kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkompilasi program. Kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasionalkan. Nah, kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintaks atau semantik, program berhasil dikompilasi. Ya, pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan, pada saat keluaran tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, operasi A sama dengan 2 tambah 2 harusnya keluarannya 4, akan tetapi keluarannya bukan 4. Berarti ada kesalahan eh, logic error ya. Nah, untuk penanganan kesalahan Java punya cara tersendiri ya untuk menjawab kesalahan dalam program. Contohnya try catch ya, try catch bersarang, try catch banyak, dan try catch finale. Try catch contohnya try ya, kurung buka kurung ini, blok kode to try. Kemudian catch exception. Jadi kalau ada ketika kita ngoding ada yang error, maka teman-teman bisa menggunakan try dan ini ya, try dan catch ini. Contoh try dan catch lagi. Public class nih, public static void main string ini system out friendly. Di sini error. Teman-teman bisa lihat errornya di mana? Sudah ada titik komanya. Ada penulisan yang salahkah? INT main number 1 ini. Sistem out friendly main number 10. Nah, di sini adalah elemennya 0, 1, 0, 1, 2. 0, 0 isinya berarti 1. Ya, 1 isinya 2. 2 isinya 3. Berarti 10 gimana? Nah, di sini teman-teman untuk mencari kesalahannya, nah di sini kan sudah jelas kesalahannya adalah main number 10. Padahal di sini array-nya cuma 0, 1, 2. Tapi diminta 10. Nah, kan jadi error. Ya.
public class my class ya, try int my number 1,2,3. System out friendly adalah my number 10. Catch exception E. System out friendly ada yang salah. Maka jawabannya adalah yang ada yang salah ya. Karena array 10 itu tidak ada gitu. Nih. Cuma 0 sampai 2. Kenapa dia diminta 10 gitu. Jebak kesalahannya dengan ada yang salah. Berarti jawabannya adalah ada yang salah karena logiknya nggak masuk tadi. Kemudian penanganan catch bersarang pada dasarnya sama dengan track catch pada umumnya, cuma perbedaannya adalah dalam track catch bersarang track catch yang lain. Misalnya ini, try memanggil metode 2. Catch exception E1. Kita langsung ke contoh. Di sini adalah diminta try catch ya. Catch lagi. Ini adalah yang dinamakan try catch banyak atau bersarang ya. Nah, di sini public stat eksepsi try catch, public static void main string argumen ya, string sepeda, new string double pembagian 0, sepeda 0, sepeda 1, sepeda 2, array-nya cuman 3 ya. Nah, sepeda santai, sepeda gunung, sepeda balap. Try diminta print ya, sistem out printly sepeda 3. Sepeda 3 kan nggak ada. Yang ada cuman sampai sepeda 2. Pembagian 10/0. Maka kita pakai catch. Sistem print adalah eksepsi array index out bound exception. Ada index array melampaui batas atau catch lagi eksepsi aritmatika expression atau pembagi tidak boleh. Maka hasilnya adalah di sini menjebak kesalahan pada array yang melampaui indeks array ya. Ini menjebak jika ada operasi aritmatika yang salah. 10/0 bagi 0. Kemudian try catch finale ya, statement finale adalah satu blok dalam penanganan kesalahan yang akan dijalankan baik error maupun tidak. Contoh penerapannya adalah static ini try int my number 1, 2, 3. Sistem out friendly adalah my number 10. Ini salah ya. Sistem catch-nya adalah sistem on friendly, ada yang salah atau blok ini tetap dijalankan. Ini adalah menjebak kesalahan dengan array-nya, ada yang salah atau blok ini tetap dijalankan. Nah, maka akan muncul ada yang salah dan blok ini tetap dijalankan outputnya. Penanganan kesalahan dengan statement throw digunakan untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Ini contohnya. If umur kurang dari 18, throw new arithmetic exception ya, Anda belum cukup umur. Atau juga else ya, cetak akses diterima, umur Anda cukup. Maka public static void-nya adalah string argumen cek umur 15. Kalau 15 berarti dia masuknya keyword throw untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Yang terjebak adalah ini, memanggil metode cek umur, padahal
kurang dari 18 ya. Jika kurang dari 18 maka Anda belum cukup umur. Nah, outputnya adalah seperti ini, error. Nah, add my class, umur my class. Nah, ke baris ke-8 ya. Keyword Troy ini untuk menjebak ya tadi ya, untuk menjebak kesalahan sendiri. Tuh. Kemudian untuk selanjutnya. Oke, eksepsi dan string. Lanjutannya ya kelas string. Kelas yang diturunkan kelas kelas yang diturunkan dari Javalang untuk menangani ya untuk menangani deretan karakter. Dia mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string itu sendiri. Misalnya mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital atau menggabungkan karakter atau string. Ya, kemudian memenggal string dari depan, tengah, atau belakang. Ini contoh metode untuk mengetahui panjang string atau lainnya. Di sini kita bisa lihat, misalnya di sini adalah public static void sama ya, int jumlah skor ya, melihat jumlah skor. Kemudian string txt, saya suka belajar Java. Jumlah core-nya adalah txt lengthnya, maka txt sama dengan txt panjang string. Berarti jumlahnya berapa? TXT adalah saya suka belajar Java. Panjang stringnya adalah 21. SAYA. Udah 4 ya. Spasi 1, 5, suka 4 lagi. Kemudian spasi lagi, belajar. Ya, Java. Ini jumlah stringnya adalah 21, panjang karakternya tadi, TXT tadi. Nah, ini txt lengthnya adalah metode string lengthnya. Kemudian jumlah karakter dalam string txt-nya. Ini outputnya. Kemudian metode untuk menggabung string atau concat string ya. Metode string concat string untuk menggabungkan string, contohnya nama depan, concat ya, nama belakang, penggabungan. Namanya Kani Laungu, maka hasilnya adalah Kani spasi Laungu. Tuh outputnya. Kemudian ada metode char out untuk mengambil satu karakter dalam sebuah string. Char out ini adalah integer index, contohnya public class test. Di sini adalah nama kelasnya adalah test. Kemudian kita mendeklarasikan ya stringnya adalah halo Java, seru. Karakter char 1 adalah dia chart 5 ya. Yang kedua adalah 6, 7, 8, dan sistem out friendly adalah karakter kelima. Maka karakter kelimanya adalah HALO ya, Java. J, 6-nya A, 7V, 8 A, Java. Nah,
karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Java. Nah, ini outputnya. Method value of untuk mengubah berbagai jenis tipe atau tipe data menjadi nilai string. Value of atau tipe data sintek ya public static string value of boolean, char, char, int, long, float, double atau objek A. Nah, di sini boolean B1 true, byte B2 11, short SH12, INTI 13, float F 15 kali 5F ya, char-nya Java. Maka string S1-nya value B1, 2, 3. Maka hasilnya adalah true 11, 12, 13, 15,5 dan Java. Ini adalah contoh metode value of. Dia menggunakan string titik value of. Ya. Kalau biasanya adalah menggunakan, ini bisa menggunakan chart out tadi. Nah, kalau biasanya string langsung ya ini ya. Ini ungu. Oke, ini adalah output stringnya. Satu lagi yang terakhir materi nanti habis itu kita bahas yang tugas kemarin ya, tugas terakhir. Kemudian ada string buffer and match ya. Kelas string buffer adalah kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek Java titik-lang. Ya, kelebihannya dari kelas string buffer selain bisa memodifikasi string yang ada dalam buffer string buffer ini memiliki fitur kapasitas bisa otomatis ya melebar selama acuan ketentuan Java memenuhi. String buffer ini tidak perlu mengalokasikan buffer array ya internal baru. Jika buffer internal meluas, maka secara otomatis dibuat lebih besar. Metode-metode string buffer, contohnya adalah metode append untuk menambahkan nilai pada string buffer sintak. Contohnya public string buffer append. Di sini string S. Untuk prakteknya di sini ya contohnya adalah string buffer ya. Ada penggunaan string buffer SBF1 new string buffer air laut itu asin. Maka sistem out friendly-nya adalah input SBF1 pen. Contohnya ini. Kemudian SBF1 append. Nah, di sini ada lagi string buffer SBN new string buffer manusia kakinya 3. Manusia kakinya 3. Maka di sini kita akan menghasilkan ya inputnya ini dari ini input sama dengan air laut itu asin. Outputnya adalah air laut itu asin true benar. Ya, karena di sini adalah true output. Kemudian inputnya manusia kakinya 3, input outputnya adalah false tadi. Manusia kakinya 3, false, salah. Jadi
penggunaan ininya diulang lagi ya. Tadi sih air laut, rasanya asin, diulang lagi outputnya air laut, rasanya asin, true, gitu. Kemudian ada metode insert, yaitu menyisipkan string pada string buffer pada posisi tertentu. Misalnya public string buffernya insert in nt offset string s. Offset di sini adalah bertipe data integer, mulai memasukkan string ke string beberapa integer. S string yang dimasukkan ke string buffer. Contohnya adalah ini. Buff 1 insert, buff 1 insert ya 8, buff 2 32 sekali. Maka hasilnya adalah dia menyisipkan kata Java pada kolom 8. Menyisipkan kata sekali pada kolom 3, 2. Kenapa ini jadi Java? Karena kita lihat buff 2 adalah Java. Bab 1 adalah belajar sangat menyenangkan. Maka insert ke-1 adalah belajar Java sangat menyenangkan. Insert kedua adalah belajar Java sangat menyenangkan sekali. Ini outputnya. Kemudian ada method replace yang menimpa string dari hitungan sampai ke sintak. Sintaknya adalah public string buffer replace int start in string s. Untuk keterangannya, start adalah mulai dari string berapa yang mau ditimpa pada string buffer. Kemudian n adalah sampai string keberapa yang mau ditimpa pada string buffer. S-nya sendiri adalah string yang akan menimpa. Di sini ada SBF replace ya. Ini adalah metode replace-nya. Senang. Menimpa kata suka menjadi senang. Saya suka belajar Java. Sebelum replace plus SPF. Ini ya. 5,9. Saya suka 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. S-nya adalah array ke-5. 9 adalah A. Diganti dengan senang. Maka saya senang belajar Java, gitu. Metode string buffer untuk delete. Metode delete atau menghapus satu atau lebih string dalam string buffer. Ya, ada keterangannya start indeks awal string yang mau dihapus, n-nya adalah indeks akhir yang mau dihapus. Di sini adalah SPF delete 11,13. Kita lihat ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang mau dihapus adalah indeks 11 sampai ke 13 huruf GG-nya. Senang. G, 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 G. Saya senang. G-nya kebanyakan, maka dihapus jadi saya senang belajar Java. Kemudian ada metode reverse, ada membalikan kata atau kalimat string. Public string buffer reverse. Ya, saya senang belajar Java atau menjadi Verajar. Ini dibalik. Java jadi AJ. AFAJ. Ini juga dibalik. Pokoknya kata-katanya adalah dibalik. Ya. Dimintanya kata-katanya adalah dibalik. Maka yang muncul adalah string buffer ya reverse. Di sini reverse-nya adalah saya senang belajar Java. Maka sistem output only-nya adalah sebelum. Ininya adalah sesudah. SPF-nya adalah reverse. Maka dibalik. Nah, ini yang dimaksud adalah reverse untuk membalik kalimat. Outputnya dibalik ya.
Oh, saya senang belajar Java jadinya AJVAJ ya. Pokoknya dibalik kata-katanya. Ya. Kemudian ada metode substring adalah memotong string mulai dari indeks tertentu. Sinteksnya ada public string buffer. Substringnya adalah int start. Ya, dimana suka belajar Java di substring 5. Maka hasilnya adalah belajar Java diambil yang kelima. Makanya sukanya dihapus yang 5. Yang diambil setelah yang kelima. Bab substring 5. Ya, suka belajar Java. Maka jadi belajar Java. Substring output. Nah, kemudian ada classmate. Ya, classmate adalah turunan dari Jovalang. Jovalang Math berisi metode untuk melakukan operasi numerik dasar seperti trigonometri, logaritma, akar kuadrat, bahkan eksponensial sekaligus. Metode APS ya absolut ya menghasilkan nilai mutlak absolut dari berbagai tipe data seperti integer, long, float, dan double. Contohnya adalah double absolute tipe data A. Di sini diminta sistem out friendly mat APS X, mat APS X, mat APS Y, mat APS min 9,5D. Ya, mat APS adalah 4876, ini ya eh, dari X ini 4876 ya, 18 ini. Kemudian Y diminta cetak Y berarti min 0,0D dan diminta APS min 9,5D ya. Kemudian ada metode max yang mengembalikan nilai terbesar dari dua variabel parameter yang diadu. Kisaran mana nilai pertama apa nilai kedua? Di sini untuk sintaknya adalah mat max antara x, y, di mana x-nya adalah 60984,1 dan 1000. Maka besaran mana hasilnya? Maka nilai terbesar adalah yang 60.000 ya, diadu atau mana yang lebih besar. Kemudian ada min, kebalikannya max, ada min ya, nilai yang paling kecil yang mana diadu. Berarti nilai yang diadu adalah antara A dan B. Kalau tadi yang menang adalah A, sekarang nilai yang diadu yang kecil, berarti nilai yang 1000. Ya. Kemudian ada metode-metode max ya, round atau mengembalikan int long double nilai pembulatan terdekat. Public statement-nya adalah in long double, round double, float A. Ya, keterangannya nilai yang akan dibulatkan berapa? Contohnya di sini adalah penggunaannya ada di sistem out-friendly matron. Matronnya adalah ini. Ini dibulatkan berapa? 1654,9874 F. Nah, dibulatkannya jadi berapa? Berarti 1655 4, sekian sekian dibulatkan jadi 5. Ini juga 5, ini dibulatkan jadi 5 juga. Ini outputnya. Kemudian ada metode SQRT ya, akar kuadrat. Nilainya adalah double A. Double SQRT
ya atau akar double A berapa nilainya. Nah, di sini penggunanya sama ya, mat squared atau akarnya berapa. Akar dari 9 adalah 3. Akar diminta dari akar dari Y-nya 25, maka akarnya adalah 5. Kemudian CBRT, akar pangkat 3. Ini di sini penggunaannya sama ya, mat CBRT X, mat CBRT Y. Nah, akar 3 dari 125 berapa? Ya, 5. Kalau akar dari 10 Y. Sekarang yang ketiga, kalau dia tidak ada deklarasinya, di sini bisa langsung ya, mat CPRT min 27. Berarti akar dari 27 adalah 3. Kemudian ada metode logaritmik basis E. Mat log X, di mana untuk ininya adalah logaritma dari 60.000 adalah 11 ya. Kemudian double sin juga penggunaannya di sini ya sama, mat sin X, sin 45, sin Y, sin 1 ya, sin X. Oke, kemudian ada yang ditanyakan dari materi? Belum? Oke, kita langsung ke tugas kemarin ya. Tugas kemarin. Oke. Oke. Tugasnya adalah teman-teman diminta array ya. Menggunakan array. Sebentar, saya stop dulu. Diminta menggunakan array ya, menggunakan array fungsi if ya, untuk gaji karyawan ya. Teman-teman bisa menggunakan gaji karyawan. Di sini array-nya diminta adalah gaji ya, gajinya 5 juta, 6.500.000, kemudian 9.500.000. Kemudian diminta array-nya juga di persen lembur, di mana persen lemburnya adalah 30, 32, 34, 36, dan 38. Kemudian masukkan golongan. Diminta sistem masukannya adalah masukkan golongan A, B, atau C. Kemudian eh, jika ya golongannya A, maka dia golongan A ya golongan equal B atau golongan C ya, atau golongan tidak valid ya kalau tidak memasukkan golongan antara 1, 2, dan kalau tidak memasukkan golongan A, B, atau C, maka akan muncul golongan tidak valid. Kemudian untuk masukkan jumlah jam lembur ya, berapa jumlah jam lemburnya, di mana jumlah jam lemburnya adalah kalau jumlah jam lemburnya 1, maka dia persenannya ya, memasukkan persenan dari ini 30, 32, 34, 36, 38. Nah, kita akan masukkan itu ya. Atau jam lemburnya 3.
4, 5. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah outputnya. Outputnya adalah hasil dari perhitungannya. Bisa dilihat di sini adalah ketika kita menginputkan, masukkan golongan. Kalau kita di sini D, maka golongan tidak valid karena kita cuma menyediakannya adalah A, B, dan C. Ketika kita masukkan P, jam lemburnya 2, maka dia adalah kalau golongan B berarti berapa gajinya? 6.500.000. Kalau dia 2 jam, maka dia adalah 32%. Kalau 1 jam 30, maka 32% dari 6.500.000 hasilnya ini. Lemburnya 2 juta, ya 2 juta ini, maka hasilnya ini. Seperti itu, ya. Untuk tugasnya, bagi yang belum mengumpulin tugas, silakan mengerjakan. Untuk mata kuliah algoritma, tugas 1, 2, 3, ya, itu batas akhirnya adalah sampai 1 Desember. Silakan teman-teman mengerjakan ya. Kalau nilainya belum maksimal juga bisa mengirimkan ulang. Yang belum mengerjakan silakan segera dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan dari dari materi hari ini? Maaf Ibu sebelumnya. Mm-mm. Jadi Gimana Mbak Yunisa? eh, minggu kemarin kan ada diskusi tuh. Ada apa? Kalau diskusi, Diskusi, ya. kalau misalnya diskusinya nggak dikerjakan karena waktunya nggak pas gitu loh Bu. Misalnya nggak, Kalau ya, kalau diskusi, kalau diskusi sepertinya tidak masuk penilaian, Mbak. Jadi kalau nggak misalnya diskusi itu kan sesuai jam ininya ya, sesuai waktunya. Coba saya bentar ya, bentar. Diskusi berapa, Mbak? diskusi minggu kemarin. Soalnya minggu kemarin itu lagi sakit. Oh, lagi sakit. Ini udah sembuh? Iya sudah Bu. Oke, alhamdulillah sudah sembuh ya. Bentar, diskusi kemarin. Diskusi kemarin di 5 ya, Mbak? Iya Bu. Batasnya sampai tanggal 30. Hmm, Masih bisa. Diskusi 5 bukan? iya. Ya. Diskusi kalau masih ada waktunya silakan dikerjakan saja, Mbak. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mengerjakan khusus untuk mata kuliah berpraktek ya, semua mata kuliah berpraktek, kalau teman-teman tidak mengerjakan tugas salah satu, maka otomatis nilainya E. Kalau diskusi itu adalah eh, boleh dikerjakan ya, lebih baik dikerjakan, tapi kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita mengerjakan otomatis kan kita jadi belajar gitu ya. Silakan Mbak Yunisa kalau misalnya yang diskusi belum dikerjakan dikerjakan ya. Untuk tugas sudah semua Mbak Yunisa? Kalau tugas juga belum Bu. Soalnya minggu kemarin itu masih tahap penyembuhan. Jadinya semua Oke, belum dikerjakan. oke, oke, oke. Gitu. Dari ada lagi Mbak Yunisa? Sudah Bu, itu aja. Oke. Ya, saya mohon maaf ya Mbak Yunisa dan Mas Agung karena ini adalah pertemuan terakhir kita di web 4 untuk mata kuliah algoritma. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau apa kesalahan baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan gitu ya. Salam buat teman-teman semua juga. Ya karena eh, swab 4 ini adalah swab terakhir kita atau tatap muka terakhir kita. Gitu. Mas Agung ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah cukup. Oke. Oke. Cukup, Bu.
Ya, semangat selalu belajarnya teman-teman semua. Masih ada tes ya? Ujian ya? UAS ya? Di tanggal berapa? Iya, Bu, tanggal 14. Tanggal 14. Dikerjakan sebaik-baiknya ya. Begitu. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi dari Mas Agung dan Mbak Yunisa? Tidak ada, Bu. Baik. Terima kasih kehadiran teman-teman semua dalam Web 4 ini. Sehat selalu, sejahtera selalu, dan sukses selalu ya. Dan semangat selalu untuk belajarnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.